92,5 Maestro FM House with the Sun, Sobat Maestro. Halo, halo. Apa kabar semuanya Sobat Maestro? Aduh, senang sekali ya kalau di hari yang cerah ini, luar biasa sekali. Seperti biasa ada program kesayangan Anda. Kesayangan kita semua pastinya ya. Ladies Talk bareng sama Elke dan para ladies. Halo ladies. Halo, Haseo. Kayak gini udah 2 kali kayak gini ya, nggak tetap muka, tapi jadi kayak malu-malu gimana gitu. Kurang lepas gitu ya, Kak. Apa sih? Kan sudah mulai berubah, ya. Tapi jadi takut loh kalau lihat lu berubah gitu, jadi takut malah. Tapi kalau ketemu tatap muka pasti gahar lagi dah mereka, yakin aku. Kalian wanita-wanita tidak rela aku berubah. Tapi apa kabar nih ladies? Baik ya? Luar biasa. Tuhan. Jutaan ya, aduh luar biasa sekali. Memang ini kondisi di terutama Bandung nih, Sobat Maestro memang semakin mengkhawatirkan akhir-akhir ini memang. Jadi kami memutuskan untuk bertemunya via layar aja nih, Sobat Ya Maestro. udara, ya. Biasanya kan memang maksudnya kita tetap muka gitu kan ya. Dan mungkin Sobat Maestro yang mendengarkan sekarang lewat radio dan juga atau mungkin yang dari streaming juga kerasa kali ya. Suaranya kok kayaknya beda nih, nggak kayak biasanya. Nah, ini karena kita memang bertemunya lewat layar gitu. Tapi kalau misalnya Sobat Maestro yang sekarang lagi dengerin lewat radio atau streaming, terus pengen lihat emang sekarang kayak gimana sih? Mereka keadaannya katanya malu-malu gimana sih? Atau pengen langsung lihat kita nih, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 orang nih kalau di layar Elke ya. Boleh langsung aja, ketik-ketik aja Sobat Maestro, Ladies Talk di YouTube Anda, pastinya langsung ke YouTube channelnya Maestro Radio Bandung. Ini Ladies Talk series semuanya lengkap banget ya. Oke, kalau misalnya udah ada kita bertiga ya, Elke, Cifarfang, Cititin, udah pasti nggak 3 doang Sobat Maestro ya. Udah pasti ada 1, 2 orang pakar yang bakal kita ulik. Nah itu ketawanya udah kedengeran. Aduh, halo apa kabar nih untuk kita sudah hadir nih ya sekarang ini ada Ko Sandi dan juga Cion. Halo, apa kabar? Wah, kalau teman-teman yang join di YouTube pasti lihat banget ini bajunya couple. Wah, seragam ya. Apa kabar nih Ko Sandi dan juga Cion? Wow, luar biasa. Luar biasa di rumah terus. Itu jadi kayak ambigu ya, luar biasa di rumah terus. Kayaknya bisa juga tuh. Aku jadi penasaran. Kenapa? Kenalan dulu kali ya. Oh, boleh. Silahkan, Ko Sandi sama Cion boleh perkenalkan diri. Iya. Halo semua, saya Sandi Triasa. Dan ini istri saya Yowanita. Ya, kami sehari-hari sih banyak berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Karena kami buka sekolahan dari tahun 2004 ya, sampai sekarang. Ya. Sekolahan apa tuh kok, Ci? Kalau sekolahan kami sih kalau yang, kita kan dari preschool ya, preschool sampai ada SMA. Jadi preschool TK-nya itu Kids Talent, SD sampai SMA-nya itu Lentera Bangsa. Oke. Ini kita sudah siap dididik loh hari ini sama Sandi sama Cion. Benar nggak sih, ladies? Ya, siap. Kalau aja kita preschool semua ini. Levelnya dari awal udah mengibarkan bendera ya. Gua preschool gitu ya. Aku toddler aja. Level paling bawah ya. Memang benar harus sama-sama belajar ya. Dan di hari ini Sobat Maestro kita bakal membahas sesuatu yang sebenarnya kalau menurut Elke ya, ini tuh sebenarnya base-nya banget, basic banget nih. Kalau kita mau berhubungan sama orang lain, bener nggak sih? Kalau kita mau berkomunikasi lah, atau kita mau istilahnya engage sama orang, ini sebenarnya base-nya ini. Tapi kadang-kadang suka kita bukan dilupain malah, jadi kayak dikesampingkan. Misalnya, Sobat Maestro, jadi kayak kita sebut saja tadi dia Mawar dan juga Duri ya, Ci Lian ya. Iya. Si Mawar dan si Duri ini misalnya ya, si Mawar ini sukanya dibeliin hadiah misalnya. Tapi si Duri sukanya Dipeluk.
dipeluk. Sama. Emang kita ini banget ya. Jadi yang satu suka dibeliin hadiah, yang satu suka disentuh, dipeluk, dan harus ada pengakuan. Pokoknya istilahnya harus ada physical touch-nya gitu. Dan mereka sama-sama nggak tahu misalnya. Ini teh terusan jadi jadi patuding-tuding jadinya. Kok kamu gini sih? Kok kamu gitu sih? Kok kamu nggak ngerti sih kayak gini? Tapi sama-sama biasanya Sobat Maestro ya, kalau kita ke kehidupan diri kita sendiri gitu ya, kita mau ngomong misalnya, ya kamu teh atuh kasih hadiah atuh ke aku teh. Jadi ada gengsi, bener nggak sih? Jadi kayak lu mah cewek matre, jadi gitu ya. Cewek kan jago ini telepati. Benar. Terus nanti yang misalnya teman-teman gitu ya, yang sebagai si duri misalnya, atau kamu teh atuh gandeng atuh kalau lagi jalan-jalan di luar misalnya. Tapi kalau cewek ngomong kok gandeng atuh, asa kumahanya. Ya benar nggak sih? Bener pisan, bener. Pengen dirangkul. Cewek kan suka gini. Dibilang mau digandeng, enggak, padahal hatinya mau. Emang kok kalau ditanya juga kan, kamu lagi marah ya, enggak, aku mah enggak apa-apa. Kenapa sih cewek teh kayak begitu kok? Ya. Aku nanya sama lelaki. Justru saya juga bingung, memang kenapa itu begitu. Misteri lah ya. Nah, ini kita lagi ngomongin bahasa kasih buat Maestro. Nah, sebetulnya nih, ini mumpung ada pakarnya kan, ini sebenarnya bahasa kasih yang selalu bikin hubungan agak ruwet teh gimana nih kok? Apa itu teh bahasa kasih sebetulnya? Iya, sebenarnya kan sederhananya begini, bahasa kasih itu cara orang merasa dikasihi. Ya. Cara komunikasi di mana mereka atau kita semua merasa dikasihi, atau cara kita mengungkapkan ekspresi kasih kita, gitu. Itu kan bahasa kasih. Nah, bahasa kasih itu kan sebenarnya dari Dr. Chapman itu kan mengungkapkan ada 5 bahasa kasihnya. Nah, apa aja tuh kok? Boleh secara singkat dulu kali ya. Nah, singkat dulu mungkin ini. Bahasa kasih itu ada orang yang merasa dikasihi kalau dia diberikan hadiah, gitu ya. Kedua, ada orang yang merasa dikasihi kalau sering ditemenin, gitu ya, kehadiran, gitu ya. Terus ada juga orang yang merasa dikasihi kalau sering dipuji, diapresiasi, gitu. Itu juga kata-kata tuh ya. Semua wanita suka loh. Iya ya. Dipuji. Tapi memang ada yang bobotnya lebih gede gitu. Aku pikir semua wanita suka dikasih hadiah, aku pikir. Kemudian ngebling-bling gitu ya. Terus apa lagi kok? Katakan sentuhan. Dilayani ya. Dan terakhir dilayani. Oke. Tapi kadang-kadang justru jangankan kita ngerti pasangan kita maunya apa, kadang-kadang kita sendiri bahasa kasih aku juga kadang kita nggak tahu gitu ya sebenarnya. Ya, mungkin apa ya, mungkin kita sebenarnya ngerasain sebenarnya dalam perjalanan kita, ngerasa bahwa di saat momen inilah kita ngerasa disayangin, dalam momen inilah kita ngerasa dia tuh care sama gua. Nah itu mungkin ngerasain, cuman nggak terdefinisikan. Seringkali akhirnya jadi kita kayak ngambang gitu. Padahal sebenarnya selama ini kita sebenarnya udah punya tuh experience dalam perjalanan kita yang ngerasa bahwa kalau kamu lagi gini tuh gue tuh ngerasa dipeduliin banget loh gitu. Gue lagi gini tuh gue tuh ngerasa disayang banget loh gitu. Itu ada sebenarnya. Itu kok Sandi kok tahu ya? Aku jadi gimana gitu. Kan istri saya pawangnya ini. Benar-benar. Tapi emang bener nih ya Sobat Maestro ya, kalau misalnya kita lihat lagi gitu ke kehidupan kita masing-masing nih, sebenarnya kalau sebagai ladies nih ya, sebagai salah satu perempuan gitu kan, kayak kalau dikasih hadiah ya seneng, kalau dikasih dipuji ya seneng, terus kalau ditemenin ya seneng juga, kan jadi bingung ya, semuanya seneng, jadi bahasa kasihnya semuanya. Serakah berarti ya kalau cewek. Jadi memang sebenarnya dalam semua ekspresi itu sebenarnya kita punya sebuah kebutuhan ya dari semua ekspresi kasih itu. Tapi yang mungkin yang membedakannya adalah
ada bobot-bobot yang lebih gitu, ada bobot-bobot yang jadi lebih besar dibanding dengan bahasa kasih dan yang lain-lainnya. Misalnya contoh, kalau dia pulang nggak bawain sesuatu, itu tuh jadi big deal banget tuh gitu loh. Lu pulang lu ya lama-lama di luar keluyuran, lu pulang nggak inget ya bawa apa kek buat istri. Bahaya, Buat dirinya aja. Istri dan tidak dibawain. Bawa bekal. Kok bawa apa tuh? Iya ini mau dimakan buat sendiri. Wah. Perang dunia udah. Jadi Emang itu ngalamin Yohan. Yohan ngalamin nggak itu Om Sandi bawanya cuma satu doang gitu. Tahu aja sih. Kadang-kadang memang suami lupa. Gila. Tapi kalau boleh tahu nggak sih kalau Ko Sandi sama Cion bahasa kasihnya masing-masing apa nih? Sandi dulu deh. Saya ya, kalau saya dilayani. Oh, dilayani. Itu Kalau yang Pertama biasanya. Tunggu dulu, jangan diterusin dulu. Dilayaninya yang kayak apa? Kan aku penasaran. ya mah ada, mana ada pasti. Kalau Cion apa Cion? Itulah. Nanti Dilompat. dulu. Tanya dulu. Oh iya, udah boleh. Aku Gimana udah Kak Sandi? kepanasan ini ya. Siapin baju. Siapin baju, siapin tadi kopi kita pagi-pagi. Iya, gitu. Jadi Oh, itu teh bikin itu teh Ko Sandinya teh langsung keleper-keleper gitu kalau misalkan disiapin begituan begitu. maksudnya ikan, keloper teh ikan gitu. Kalau digituin dia ngerasa dia tuh lagi care sama gua gitu. Oh. Nah, kalau itu lagi absen, biasanya mungkin nih kayaknya ada sesuatu, pikirannya bisa jadi ke situ. Tapi berarti Ko Sandi juga waktu lagi Cioan yang enggak ngegituin untuk beberapa kali, berarti Ko Sandi juga ngeh gitu. Nggak. Oh my god. Berarti perasaannya tuh tepat banget berarti ya. Maksudnya bisa ngerasain ya. Tapi biasanya kayaknya kalau cowok mah memang semua pengennya maksudnya bahasa kasihnya dilayani kali ya kok. Ya mungkin banyaknya begitu ya, begitu. Walaupun ada yang enggak, tapi mungkin mayoritas rata-rata pengen disepertikukan. Karena budaya timur kali ya. Kalau budaya timur melayani gitu ya. Oke. Jadi Pengaruh. jadi Ko Sandi itu yang dilayaninya itu persentasinya gede banget gitu. Ya, jadi itu menjadi sesuatu hal yang jadi attention buat saya. Terus yang Cion apa nih? udah pindah orang lagi aja belum beres. Kenapa mau didalemin dulu? Jangan didalemin dulu, Ci. Aku mau taunya tuh kan katanya ada 5 kan. Itu si Ko Sandi ke yang keduanya itu presentasinya Paling jauh besarnya banget apa kedua? apa enggak? Gitu maksudnya teh. Yang kedua sih kata-kata. Kata-kata gimana itu teh? Dipuji. Jadi menghargai, dipuji, diapresiasi. Itu meaningful buat saya. Jadi masalah Kata-katanya gimana coba kok? misalnya contoh. Kok tadi sharingnya bagus loh kok gitu. Dipuji lah ya. Dipuji, dikuatkan kalau pas lagi itu gitu ya. Lagi sedih. Nah, itu tuh dapat banget lah buat saya. Tapi itu memang Cioan memang bawaan karakternya memang perempuan yang suka memuji atau sebenarnya dulunya nggak kayak begitu? Nah, ini uniknya kebetulan memang saya orangnya begitu. Jadi memang senang memuji orang gitu karena saya sendiri pun punya bahasa kasihnya itu. Pantesan mereka berjodoh ke. Jadi kadang-kadang nggak terlalu konflik di situ ya kalau tentang kata-kata ya. Iya. Bisa pas gitu ya? Justru, apakah karena itu mereka berjodoh ya? Saya bingung. Tapi aku sama pasangan aku juga sama bahasa kasih. Baru dicek pagi kan? Coba Ke Wise Lady dulu. Wise Lady, ayo. Ini lagi loading nih. Kita ke Wise Lady dulu. Tadi kan Ko Sandi sama Cion udah kasih tahu kan bahasa kasih mereka apa gitu kan? Si Cion kan yang nomor satunya apa belum? Nomor satunya tadi itu kata-kata ya Ci? Bukan? Nah, itu nomor 2. Nomor satunya apa Ci? Iya, nomor 1 kehadiran.
Oh. Tuh, jadi kalau ngerasa disayangi gitu ya, ketika ada momen-momen penting dia hadir, dia ada. Oh, ketika momen-momen penting. Iya, Makanya kan kebayang tuh kalau lagi pelayanan keluar kota. kayak Jadi mending ikut aja kalau gitu ya. Nah, iya betul-betul. Itu kalau lagi pelayanan luar kota, terus gimana tuh? kalau intensitasnya tidak terlalu sering, nggak terlalu nggak terlalu masalah ya. Karena kan Diatur lah, kebutuhan, di-manage ya ya. kebutuhan itu kan kadang-kadang seperti gelas ya. Kalau misalkan dia lagi keisi, kalau nggak kosong sih sebenarnya nggak jadi masalah. Tapi kalau terlalu keseringan meninggalkan rumah, kan lama-lama si gelas itu kan kosong, kebutuhannya kurang. Nah, kalau udah kosong baru alarmnya bunyi. Minta diisi. Kopinya nggak dikasih gula gitu ya, Yohan. Bajunya disediainnya yang nggak sesuai dia pengen gitu. Ngajak bangun siang. Ya. Kira-kira begitulah kalau dari kita dinamikanya itu ya seringkali mungkin kalau lagi intensitasnya terlalu banyak di luar buat dia akan jadi masalah. Nah, aku mau nanya yang lebih mundur lagi nih. Kalau Sandi sama Cion itu tahu bahasa kasih itu kapan? Harus tahu bahasa kasih dan lain sebagainya. Dari awal gitu udah tahu. Oh, sebelum kita pacaran juga udah pernah dites masing-masing. Waduh, dites. Wah, kita salah apa ya? Kita tesnya baru tadi ya. Aku pas mau merit lo baru dites. Kita tesnya cuma buat masuk kuliah doang kemarin. Kan Oh ada gitu? kasih ya. Terus waktu kita merit juga sebenarnya Ya. lagi tes. Juga. Heeh. Berarti pas pacaran teh udah tahu ya? Cici sama Ya, Koko udah gambaran tahu. Ada gambar. Walaupun ya memang kan kadang-kala kan pada masa pacaran itu kan masih teori ya gitu ya. Begitu menikah kan prakteknya itu kan. Banyak hal yang jadi teori itu mengimplementasikannya tidak semudah Cuman teorinya kan. 20% lah ya teori ya. Nah, itu 80% praktek. perlu kedewasaan terus bertumbuh. Ya, betul. Tapi justru lebih mudah kalau kita udah tahu duluan gitu kan. Jadi kita nggak menebak-nebak juga Betul. gitu ya. Betul, karena memang sebenarnya kalau seandainya kita lihat ada begitu banyak persoalan rumah tangga itu disebabkan karena hal kecil yang nggak dibereskan sekian lama. Nah, Setuju. Jadi sebenarnya mah intinya cuma persoalan kecil, cuman persoalan kecil itu nggak diberesin. Jadi itu menjadi sebuah PR yang bertahun-tahun akhirnya menyita banyak hal yang Betul. sebenarnya harusnya mereka bisa nikmati dalam masa pernikahan. tapi kalau udah kita tahu nih kok, kita udah tahu bahasa kasih masing-masing, kita pasti punya ekspektasi dong sama pasangan kita. Lu tuh udah tahu sebenarnya, tapi kenapa nggak lu kerjain? Nah, itu tuh salah juga nggak kok sebenarnya? Nah, gini, jadi sebenarnya udah level lebih jauh lagi sebenarnya ya. Pengenalan kita tentang bahasa kasih itu baik buat pasangan dan buat kita bukan tempat untuk menuntut, Nah, tapi tempat untuk melayani. Tapi banyaknya teh pengennya menuntut, dah. Nah, Itu kan udah tahu gitu. Perlu kedewasaan, makanya sebenarnya pengenalan kita tentang bahasa kasih kita dan pasangan kita bukan untuk akhirnya menuntut pasangan kita penuhi kita, tapi kesempatan kita memenuhi pasangan kita. waduh, kalau ngelihatnya jadi dari situ ya. Jadi ya bukan di gitu ya. Iya. Bukan di gitu ya. Iya. Kenapa jadi tidak adil ya? Jadi gimana mau diudahanin aja ini bahasa kasih. Wah, gimana? Gak nyangka ya. Terus gimana kok? Jadi ya memang sebenarnya inilah yang sebenarnya kita harus belajar bertumbuh semakin dewasa. Karena sebenarnya kan definisi kasih itu adalah memberi ya, bukan menuntut. Betul. Nah, semakin kita mengasihi, semakin kita bisa memberikan ruang kita untuk memberi. Nah, Waduh. dengan kita mengasihi pasangan kita, berarti sebenarnya kesempatan untuk bukan kita menuntut sebenarnya. Ya kita harus banyak memberi. Berarti sebenarnya bahasa kasih itu bisa buat tes ya, challenge nih ya kalau yang udah berpasangan. Dia pakai itu buat apa? Buat melakukan sesuatu kah gitu ya untuk pasangannya, atau dia malah melakukan sebaliknya, malah menuntut pasangan melakukan sesuatu buat dia. Berarti kan kelihatan kedewasaannya ya. Benar. Berarti kita tuh tahu bahasa kasih
pasangan kita itu untuk istilahnya, oh gimana caranya aku bisa menyenangkan dia gitu ya. Bisa melayani ya. Bisa saling memberi melayani, ya. gitu kan. Nah ini kadang-kadang kita fokusnya salah nih Sobat Maestro Salah, ya, ya. biasanya. Bener ya. Nah untuk teman-teman nih Sobat Maestro semuanya yang mungkin lagi bergabung di hari ini, boleh langsung ya bergabung sama-sama dengan Elke dan juga para ladies dan juga Ko Sandi dan Ko Yohan nih ngomongin tentang bahas hati nih teman-teman. Sesuatu yang mengejutkan ya. Yang ternyata ini nggak bisa jadi bumerang buat kita ya sebenarnya ya. Nah untuk teman-teman semuanya mungkin punya cerita, langsung boleh 081321000925 atau mungkin kamu yang aku belum pernah tes gimana cara tesnya. Yuk boleh langsung WhatsApp aja, Kak gimana cara tesnya gitu, boleh. Udah kayak online shop jualan baju ya. Jadi boleh langsung ya Sobat Maestro ya. Dan jangan kemana-mana Sobat Maestro, tetap di Ladies Talk.